Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man wala. Wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, para santri, alhamdulillah Allah membangunkan kita dari tidur dalam keadaan tetap muslim. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh, dan setelah itu kita lanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi kita. Mudah-mudahan waktu kita dan kesempatan kita yang kita gunakan untuk thalabul ilmi pagi ini mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik para jamaah, kita melanjutkan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang sampai pada halaman 128. Halaman 128, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsa asyar, yang ke-13. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, awwala, pertama kali, ma dakhalan naqsu, ketika kekurangan itu masuk, kemaksiatan itu masuk, ala Bani Israila, kepada Bani Israel. Ini Nabi akan bercerita kepada kita tentang gimana sih cerita awalnya kok Bani Israel itu menjadi kaum yang rusak. Itu awalnya dulu gimana? Bani Israel itu kenapa kok akhirnya dilaknat oleh Allah? Itu awal-awalnya dulu gimana ceritanya? Ini Nabi mau bercerita kepada kita tentang rusaknya Bani Israel itu diawali dengan apa? Dan tentu bukan hanya Bani Israel. Nanti kalau ada bani-bani yang lain, nanti kalau ada masyarakat, komunitas atau kaum yang lain yang awalnya itu seperti yang dulu terjadi pada Bani Israel, ya akhirnya jadi rusak juga seperti Bani Israel.
Ini saya ulang, inna awwala, sesungguhnya pertama kali, ma dakhalan naqsu, ketika kerusakan itu mulai masuk, ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu kana, bahwa dulu pertama kali ada ar-rajulu yalqar rajula. Dulu awalnya ada orang ketemu orang lain. Biasa seperti kita, fulan ketemu fulan, fulana ketemu fulana, biasa. Fayaqulu, lalu orang ini bilang, ya hadza, bahasa kita lur gitu, bolo gitu. Ya hadza ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wada' ma tasna, dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Fa innahu, sebab yang kamu lakukan itu la yahillu laka, tidak halal kamu lakukan. Maksudnya si A ketemu B, ternyata B ini misalnya minum khamr, misalnya B ini judi, atau misalnya B ini pengguna narkoba, atau misalnya B ini nyolongan. Nah ini B. Begitu A ketemu B, cak, ojo ngono, gak oleh, nyolong itu gak halal, judi itu haram, narkoba itu haram. Ini ketemu, jadi A ketemu B, melihat B itu kok melakukan perbuatan dosa, dituturi, ojo ngono, ilingo, masa depanmu isek dawa, lapo kok nom-noman dintekno kanggo narkoba, kanggo judi, ojo ngono. Summa yalqahu minal ghadi, summa yalqahu, kemudian A ketemu B lagi, minal ghadi, menisuke ketemu maneh. Wa huwa ala halihi, dan yang B tadi itu tetap melakukan seperti sebelumnya. Wingi wis dituturi, saiki tetep isek ngono. Mambengi ya isek melekan judi, gandengane ngombe, nek duwike entek nyolong. Nah itu gandengane semua. Minuman keras atau judi, minuman keras, mencuri. Kalau sudah luar biasa kecanduannya, akhirnya jadi membunuh. Nah itu semua lingkaran maksiat itu saling terkait. Judi, minuman keras,
atau narkoba, mencuri, membunuh, nah itu gandeng semua. Fala yamna'uhu dzalika. Nah, tetapi ketika ketemu pada hari kedua, ketemu hari ketiga, fala yamna'uhu dzalik, yang A tadi tidak lagi mencegah B dari perbuatan maksiatnya. Wis bosen paling dikandani bendino kok pancet ae. Akhirnya besok ketemu lagi sudah ndak menasihati, ketemu lagi sudah ndak menegur, ketemu lagi sudah ya wis jarno, dosa lak ditanggung dhewe, haram ya dipangan dhewe, sing penting aku gak, sing penting anakku gak. Fala yamna'uhu dzalik, ketemu lagi tidak menasihati, ayyakuna akilahu. Nah, lebih dari itu akhirnya mergo koncoan ndak masalah makan bersama, wa syaribahu minum bersama, wa qaidahu cangkruk duduk bersama. Wis gak apa-apa, sing penting koncoan kono dosa ya cak karepe, sing penting aku gak. Akhirnya begitu. Artinya apa? Semangatnya untuk mengingatkan sudah tidak ada. Semangatnya untuk menasihati kayak kemarin-kemarin sudah hilang. Wis dianggap biasa, wis gak apa-apa. Guyon bareng, mancing bareng, sepedaan bareng, sing penting aku gak ngelakoni, sing dheweke lakoni. Akhirnya jadi begitu. Falamma fa'alu dzalika, falamma ketika fa'alu mereka melakukan dzalika hal itu, maksudnya apa? Ada toleransi terhadap perbuatan maksiat. Sing salat ya salat, sing gak salat ya gak salat, wis gak apa-apa, wis jarno wae. Sing ngombe es teh ya monggo, sing ngombe khamr ya terserah. Akhirnya antara yang halal dengan yang haram berdampingan, antara yang rajin sholat dengan tidak pernah sholat koncoan. Akhirnya begitu masyarakatnya. Dzaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Dzaraballahu, Allah nutup. Ya. Apa yang ditutup oleh Allah? Quluba ba'dihim bi ba'din. Hati si A, hatinya si B tadi masing-masing sudah disumpet sama Allah. Bahkan seluruh masyarakat di situ hatinya sudah tidak lagi berfungsi. Wis mandek sakmono. Akhirnya apa? Ya sing salat ya mikir awake dhewe, sing gak salat ya ngurusi awake dhewe, masing-masing sudah ndak mikir yang lain. Wah, ini musibah. Awalnya musibah itu begitu. Tidak ada kepedulian terhadap maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Wis kabeh padha meneng cep.
malah sing ape nang masjid isin, malah sing ape terawih sungkan, malah yang mau ke masjid itu awang-awangan. Kalau dulu ada spanduk hormatilah orang yang berpuasa, akhir-akhir muncul hormatilah orang yang tidak puasa malah. Ini sudah wali isan. Ini akibat dari sejak awal sudah tidak ada kepedulian tadi. Hormatilah orang yang tidak puasa. Repot isan. Nah, jadi Nabi sudah bercerita tentang awalnya Bani Israel kok rusak kabeh itu gimana? Itu tadi. Ada orang berbuat dosa, ketemu orang soleh, dinasihati. Pisan pindo gak mempan. Besok ketemu lagi, wis santai, gak kepengin nasihati. Besok lagi ketemu, wis ndak ngurusi dosanya orang, wis bebas, mangan bareng, dolan bareng, bal-balan bareng. Nah, ketika sudah begitu, maksiat sudah merajalela, yang baik ngurusi awake dhewe, yang maksiat merasa bebas. Nah, akhirnya Allah menutup fungsi hati, wis gak ono sing ngerasa salah blas. Orang yang soleh gak mau amar ma'ruf ya gak rumangsa salah, yang maksiat karena dibiarkan juga tidak merasa salah. Kabeh meneng ngurusi awake dhewe-dhewe. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Nabi mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat oleh Allah alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israila, dari kalangan Bani Israel. Ini ayat ini bicara tentang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Bani Israel yang kafir ya, karena Bani Israel itu juga ada keturunan yang soleh-soleh. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel juga banyak. Nabi Yakub Israel, Nabi Yusuf Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa itu juga keturunan Israel dan baik-baik, orang-orang baik. Nah, yang dilaknat oleh Allah ini adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israila, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawuda, melalui lisannya Nabi Daud dulu, wa Isa bin Maryam, dan juga melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Mereka sudah mengingatkan. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asau, itu Bani Israel itu asau, maksiat kepada Allah, menentang nabinya, menyembah sapi buatannya Musa Samiri, tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Itu maksiatnya Bani Israel. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu
itu melampaui batas, keterlaluan Bani Israel itu. Kanu mereka orang-orang Bani Israel itu la yatanahawna. Ini penyebabnya dilaknat juga. Mereka itu Bani Israel la yatanahawna, tidak mau saling mencegah, gak gelem ngelarui, itu bahasa kitanya. An mungkarin, dari perbuatan mungkar, fa'aluhu, yang mereka lakukan. Jadi Bani Israel itu tadi seperti diceritakan Nabi, kalau ada orang yang berbuat mungkar, tidak ada yang nuturi, malah dimenengi. Kadang-kadang di masyarakat kita ada, Bapak Ibu sekalian, wis seru ana tanggane kliru, gak diparani, gak dituturi, tapi malah dimenengi. Berarti dia merasa wis gak apa-apa gitu. Nah, ayat ini, hadis ini menceritakan ojo ngono. Kalau ada orang berbuat salah, ya dinasihati dengan cara yang baik. Labi sama kanu ya'malun, labi sa, sungguh jelek, maka nu yaf'alun, apa yang mereka perbuat. Yang dimaksud jelek ini apa? Bukan kok judinya, itu jelas-jelas jelek memang. Bukan kok mencurinya, itu jelas-jelas haram. Tapi yang dikatakan oleh Allah jelek itu adalah gak gelem nuturi tonggone sing nglakoni elek, itu juga jelek. Berbuat maksiat itu jelek. Yang jelek juga adalah ada orang berbuat maksiat kok didiamkan saja, itu sama jeleknya. Dan itu yang dulu dilakukan oleh Bani Israel yang ngono iku. Gitu. Na'udzubillah, jangan sampai kita disamakan oleh Allah dengan Bani Israel. Ini taro, kau lihat, katsiran minhum, kebanyakan dari mereka itu, mereka yang melakukan dosa tapi dibiarkan saja, yatawallawna alladzina kafaru, berteman dengan orang-orang kafir. Karena dia berbuat dosa kemudian dibiarkan saja, nanti dia juga akan mencari temannya. Ketemu konco siji, ketemu maneh no desa kono ono maneh, ketemu maneh, akhire ono wong 10. Karena sudah ada 10 orang, bikin grup WA. Mergo hobine padha kan ngoten. Karena sudah punya kelompok, akhirnya bikin nama. Ini dinamakan apa ya organisasi kita ini? Akhirnya ndelok sing jenenge, sing piye carane iso nglakoni elek, nah sepi gak konangan wong terus hasilnya akeh, ngopo kira-kira? Kira-kira diarani apa iki? Diarani lowo, mbok diarani. Wah, iki kelompok tambahake iki. Gak enak gawe seragam dah. Gawe seragam. Seragame opo enake? Biasanya organisasi kejahatan itu ya warnanya hitam. Hitam. Terus
gawe logo, gambare apa iki enake? Apa enake? Tengkorak apa? Perkul apa? Macam-macam sing. Nah, akibat dari dulunya dia ketika satu orang ketika masih kecil masyarakatnya membiarkan. Nah, ini wis gede, wis angel. Apalagi kalau sudah menjadi organisasi kejahatan yang dikenal orang, tambah terhormat. Dulu saya baca apa ya? Waktu-waktu kecil ada organisasi di Jawa Timur itu dulu kan usum, perampok, geng. Sekarang kan gak kelihatan. Ada seorang penjahat terkenal yang dihukum mati itu sih di Kalisosok nih. Enten sing menang kita. Kusni Kasdet. Ingat nggih? Nggih. Ada orang penjahat terkenal secara nasional. Waktu itu saking jahatnya sampai itu zaman Pak Harto ya. Sampai dihukum mati. Padahal waktu itu hukuman mati di Indonesia belum ada. Terjadi polemik dan seterusnya panjang, akhirnya ditembak di penjara Surabaya, Kalisosok itu. Katanya sih gak mempan ini, gak mempan ngono. Kenapa bisa menjadi orang jahat, kelasnya kelas tinggi, ditakuti orang? Ya karena dari dulu sejak awalnya sudah dibiarkan begitu. Ya gak ono sing ngandani, gak ono sing nuturi, akhirnya bakatnya terus. Bahkan ada kejahatan tingkat dunia. Ada mafia internasional, itu organisasi kejahatan. Mafia perdagangan narkoba itu bukan kok kecil-kecil 1 gram 2 gram. Kemarin siapa presiden Amerika menembak kapal di tengah laut dari, biasanya itu di Amerika Latin ya, perdagangan narkoba itu kapal yang ditembak di tengah laut ditenggelamkan karena diduga kapal itu semua isinya itu penyelundupan perdagangan narkoba. Nah, itu kalau sudah organisasi kejahatan dunia, sugih, punya kapal, punya pasukan bersenjata untuk mengamankan, punya jalur amannya lewat mana, gitu. Rusak sudah. Dulu juga ada penjahat kelas, kalau di Indonesia tadi ada Kusni Kasdet, kelas dunia itu ada Al Pacino. Pernah baca ya? Ditangkap oleh pemerintah Kolombia, dibuang di pulau, jadi di pulau tanpa penghuni, namanya Pulau Alcatraz, di selat segitiga Bermuda antara Amerika Latin dengan Amerika Utara, di situ. Kenapa dia bisa menjadi besar, ditakuti, kayak orang soleh begitu, dihormati, dikawal? Ya karena kejahatannya. Karena dia melakukan kejahatan sudah dibiarkan terlalu lama, akhirnya seperti itu. Nah, naudzubillah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita punya kewajiban baik di dalam keluarga, rumah tangga maupun masyarakat. Kalau ada sekecil apapun orang yang punya potensi berbuat salah, sesegera mungkin kita nasihati. Mulai dari anak kita yang males nang masjid, itu kalau sejak awal ndak dikandani, lama-lama rodok pangling nang masjid itu. Paling ke masjid itu Jumatan tok.
utawa Ramadan tok traweh. Traweh ya paling sedina rong dina ngono. Mari ngono wis gak traweh maneh. Engko riyaya melu takbiran. Nah, poso gak melu unjung semangat. Nah, iya. Unjunge semangat. Nganyari bisa. Taro katsiran minhum, kau lihat kebanyakan di antara mereka yatawallawnal ladzina kafaru, berteman dengan sesama orang kafir. Labisa, sungguh jelek, sungguh buruk, ma qaddamat lahum anfusuhum, apa yang diri mereka lakukan jelek. Ila qaulihi fasikun dan seterusnya. Tsumma qala, ini hadisnya agak panjang. Kemudian kemudian Nabi bersabda, setelah Nabi cerita tentang Bani Israel, lalu Nabi mengutip beberapa ayat, terus Nabi sekarang menasihati kita. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, kalla, awas, wallahi, demi Allah, ya, awas ya, titenono, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian benar-benar harus melakukan amar ma'ruf. Monggo wancine adzan sedaya mawon ten masjid. Ayo budal. Monggo wancine poso sedaya mawon poso. Wala tanhawunna 'anil munkari. Yang kedua, kalian harus mencegah sekecil apapun kemungkaran. Wala tanhawunna 'anil munkar, sekecil apapun kemungkaran yang ada di keluarga kita, yang ada di masyarakat kita, ayo dicegah. Ada penelitian tentang asal usulnya perilaku LGBT. LGBT itu apa kepanjangannya? L, lesbian, wedok seneng wedok. G itu gay, lanang seneng lanang. B itu apa? Biseksual ya. Biseksual itu ya kadang dadi lanang, kadang dadi wedok. Ya. Transgender, transgender itu ya seneng lanang ya iya, seneng wedok ya iya. Dulu kaumnya Nabi Lut itu gay, laki-laki dengan laki-laki. Nah, ada penelitian yang mengarah salah satunya kepada kebiasaan di rumah. Lapo kok arek iki kadang medoi padahal dhek lanang, kadang ngelanangi padahal dhek wedok. Di luar itu begitu. Akhirnya terjerumus ke dunia LGBT tadi. Salah satu hasil temuannya adalah anak ini waktu di rumah dulu biasane lanang tapi kadang-kadang nyoba roke mbakne. Terus wong tuane gak apa-apa wong dek mbakne dhewe kok. Begitu. Atau yang perempuan
kadang-kadang nyoba celonoe adike. Akhirnya jadi kebiasaan, sing lanang gawe pakaiane sing wedok gawe pakaiane sing lanang. Dan itu orang tuanya enggak apa-apa lho, dulur-dulure dhewe, nek omah-omah dhewe. Akhirnya begitu. Akhirnya menjadi kebiasaan di rumah. Nah, ternyata kebiasaan ini keluar. Akhirnya nanti sama temannya juga begitu. Lanang tapi gaya ngomongnya kok ngene. Wedok kok gaya ngomongnya kok ngene. Nah, akhirnya penyakit itu semakin hari semakin parah. Kenapa? Karena dibiarkan, dijarno. Akhirnya wis gak karu-karuan. Dulu ada artis laki-laki operasi kelamin jadi wedok, tapi wis mati. Gak usah dibahas, wis mati. Mbok dirubah apane kok iso lanang dadi wedok, wis mati. Nah, ini kalian harus menyuruh yang baik-baik, mencegah yang jelek-jelek. Wala ta'khudunna ala yadidz zalim, wala ta'khudunna, kamu harus memegang ala yadidz zalim, tangan orang yang berbuat zalim. Maksudnya apa? Kalau ada orang menyakiti orang lain, ceklen, tangkap dia, jangan biarkan menyakiti orang lain. Ono kancane ngantemi kancane malah di video. Kan ada itu kan kasus-kasus bullying di sekolah-sekolah itu. Kan wedok padha wedoke gelut di video terus di-share. Tidak boleh begitu. Jadi pisah, gak gelem dipisah cemplungno kali ngono. Nah, harus begitu. Wala ta'tirannahu 'alal haqqi atra, dan kamu harus meluruskan orang lain di atas kebenaran. Sing kudu lurus, sing bener ngene ya ayo ngene. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra, orang yang berlebihan dicegah. Sing bengkong dilurusno, sing kedawon dindekno, itu. Ojo terlalu ngono. Cukup ngene. Nah, jadi ini pilihan. Kamu mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau menghentikan orang yang berbuat dosa, mau menasihati, atau pilihannya yang tidak enak, la yadribannallahu qulubi ba'dikum ala ba'din. Quluba ini Allah akan menutup hati sebagian kamu atas sebagian yang lain. Artinya sudah tidak punya rasa peduli, dadi wong ndablek kabeh, gak ngurusi kiwa, gak ngurusi tengen. Thumma layal annahum kama la'anahum, akhirnya Allah melaknat kalian seperti Allah juga dulu melaknat Bani Israel. Nek wis ngono bejat kabeh. Naudzubillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadza lafzu Abi Dawud. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hadits ini mengingatkan kita tentang Bani Israel. Dulu Bani Israel itu baik,
tapi namanya orang banyak, ada yang berbuat salah. Awalnya ada yang menasihati, lama-lama belenger, lama-lama capek. Akhirnya karena merasa tidak ada yang menasihati, yang berbuat dosa ini lanjut. Dari terpaksa menjadi biasa. Akhirnya terus yang rusak semakin banyak, tidak ada yang menasihati, akhirnya rusak semuanya Bani Israil. Kita diingatkan oleh Nabi seperti itu, ojo koyok Bani Israil loh ya. Siapapun punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, peduli dengan orang-orang di sekitarnya, ajak kepada yang baik, mencegah kalau ada perbuatan tidak baik. Insya Allah itu menjadi kebaikan yang kita semua rasakan. Kita ono tanggane wedok wis gede kok metu teko omah gak kudungan, nggih jenengan tuturi Bu. Le nduk kon iki wis gede kok gak nutup aurat iki piye? Ngoten. Mungkin nek mboten dituturi sesuk nular, sebelahe ngono pisan. Nek mboten dituturi ya kiwa tengene ngono kabeh akhire. Nah, kalau sudah melakukan maksiat terus yang lain juga diam terus, nah Nabi mengingatkan ojo sampai dilaknat Allah koyok biyen Bani Israil dilaknat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup nggih? Rada dawa, rada abot hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.